Coba bayangkan, kalian ada di tahun 1986, di lepas pantai Pulau Yonaguni, Jepang. Sebuah wilayah terpencil yang terkenal dengan arus lautnya yang sangat ganas. Disinilah, seorang penyelam lokal bernama Kihachiro Aratake memutuskan untuk menyelam sendirian. Dia bukan sedang mencari harta karun. Dia hanya ingin mencari tempat terbaik untuk melihat kawanan hiu martil yang sering melintas di area tersebut. Arus di bawah laut Yonaguni hari itu sangat dingin. Aratake berenang melawan arus, perlahan-lahan turun ke kedalaman 25 meter. Di kedalaman ini, cahaya matahari dari permukaan sudah mulai meredup, menyisakan suasana remang-remang yang sunyi. Tapi, tepat ketika dia berbelok di sebuah tebing bawah laut, senter selamnya menyorot sebuah pemandangan yang bikin dia benar-benar merinding. Bukan hiu martil yang ada di depannya, melainkan sebuah dinding batu kelabu raksasa yang berdiri sangat kokoh. Ketika Aratake berenang mendekat, matanya terbelalak. Dinding batu itu tidak bulat seperti batu karang biasa. Dinding itu memiliki permukaan yang sangat rata dengan sudut 90 derajat yang sangat siku dan anak tangga raksasa yang tersusun dengan sangat rapi. Aratake gemetar. Di bawah tekanan air laut yang berat, dia menyadari satu hal. Dia mungkin baru saja menemukan sisa-sisa peradaban kuno yang selama ini dianggap mitos belaka. Apakah ini adalah bukti nyata dari benua Atlantis yang hilang? Atau, apakah ini hanya sebuah lelucon alam yang terjadi secara kebetulan? Kabar tentang penemuan Aratake ini langsung menyebar dengan cepat, mengguncang komunitas arkeologi dan geologi di seluruh dunia. Bagaimana mungkin ada struktur semegah ini tersembunyi di dasar laut Jepang tanpa pernah diketahui sebelumnya? Para peneliti dan penyelam profesional dari berbagai negara akhirnya berbondong-bondong datang. Mereka ingin melihat langsung apakah benda ini benar-benar buatan manusia atau hanya batu biasa. Salah satu ilmuwan yang paling penasaran adalah Profesor Masaaki Kimura, seorang ahli geologi kelautan yang sangat dihormati dari Universitas Ryukyu. Profesor Kimura tidak hanya menyelam sekali atau dua kali. Dia menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun. Melakukan ratusan kali penyelaman, hanya untuk memetakan setiap jengkal dari struktur misterius ini. Dan hasil penelitiannya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Menurut data yang dikumpulkan Profesor Kimura, kompleks Yonaguni ini sangat raksasa. Panjangnya mencapai 180 meter dengan tinggi sekitar 25 meter. Kompleks ini bukan cuma satu batu tunggal, tapi terdiri dari berbagai bagian yang fungsional. Ada koridor panjang yang mirip seperti jalan raya, ada parit air yang sangat dalam, dan bahkan ada area datar yang luas di bagian atas yang terlihat seperti tempat pemujaan atau landasan upacara. Yang paling gila, Profesor Kimura juga menemukan dua pilar batu besar berbentuk silinder yang berdiri tegak sejajar, seolah-olah berfungsi sebagai pintu gerbang masuk. Namun, tidak semua ilmuwan setuju dengan pendapat Profesor Kimura. Disinilah perang argumen dimulai. Mayoritas geolog arus utama dari barat merasa skeptis. Salah satu penentang paling keras adalah Dr. Robert Schoch, seorang geolog terkenal dari Universitas Boston. Dr. Schoch juga melakukan penyelaman langsung ke situs Yonaguni untuk membuktikan teorinya sendiri. Menurut Dr. Schoch, struktur Yonaguni ini murni adalah buatan alam. He menjelaskan bahwa situs ini terbentuk dari batuan pasir atau sandstone. Batuan jenis ini secara alami memang memiliki kecenderungan untuk retak secara tegak lurus akibat aktivitas tektonik dan gempa bumi yang sangat sering terjadi di wilayah Jepang. Dr. Schoch berargumen bahwa arus bawah laut yang sangat kuat di Yonaguni selama ribuan tahun telah mengikis retakan-retakan batu tersebut, sehingga membentuk sudut 90 derajat yang terlihat seperti anak tangga buatan manusia. Tapi, argumen Dr. Schoch ini langsung dibantah kembali oleh Profesor Kimura. Profesor Kimura bertanya, jika retakan ini terjadi karena gempa bumi secara acak, lalu bagaimana menjelaskan adanya parit dengan sudut siku yang sangat sempurna? Bagaimana menjelaskan tidak adanya puing-puing runtuhan batu di dasar parit tersebut? Di dunia nyata, jika sebuah tebing retak karena gempa, pasti akan ada banyak pecahan batu yang menumpuk di bawahnya.
Tapi di Yonaguni, parit-parit itu benar-benar bersih, seolah-olah sengaja dibersihkan oleh para pembangunnya. Untuk memahami kapan struktur ini berada di daratan, kita harus memutar kembali jarum jam ke masa 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, bumi kita sedang berada di puncak akhir zaman es terakhir. Di masa itu, air di bumi sebagian besar masih membeku menjadi es raksasa di kutub. Akibatnya, permukaan air laut di seluruh dunia jauh lebih rendah sekitar 120 meter dibandingkan hari ini. Ini berarti, wilayah yang sekarang menjadi dasar laut Yonaguni, dulunya adalah daratan kering yang subur. Namun, sekitar 12.000 tahun yang lalu terjadi pemanasan global yang sangat ekstrim. Es di kutub mencair secara drastis dan memicu bencana banjir bandang global yang menenggelamkan banyak daratan rendah di seluruh dunia. Jika struktur Yonaguni memang buatan manusia, artinya, peradaban yang membangunnya, hidup sebelum air bah dahsyat itu terjadi. Ini adalah fakta yang sangat menakutkan bagi para sejarawan. Mengapa menakutkan? Karena menurut buku sejarah resmi yang kita pelajari di sekolah, 12.000 tahun yang lalu, manusia belum mengenal arsitektur. Manusia pada masa itu masih hidup nomaden, tinggal di dalam gua, dan hanya berburu menggunakan tombak batu primitif. Lalu, peradaban rahasia mana yang sudah memiliki teknologi untuk memahat gunung batu granit sebesar ini? Banyak yang menduga ini adalah sisa dari benua Mu, sebuah benua legendaris yang hilang di Samudra Pasifik mirip seperti Atlantis. Sekarang muncul pertanyaan konspirasi yang paling besar. Jika bukti fisiknya sejelas ini, kenapa pemerintah Jepang dan organisasi arkeologi dunia terkesan sangat acuh? Mengapa mereka tidak memberikan perlindungan khusus atau menjadikannya sebagai situs cagar budaya resmi? Badan Urusan Kebudayaan Jepang secara terang-terangan menolak untuk mendaftarkan Yonaguni. Mereka bersikeras bahwa situs ini hanyalah hasil karya alam. Para peneliti independen percaya ada ketakutan yang sangat besar di balik pembungkaman ini. Jika dunia sains secara resmi mengakui bahwa Yonaguni adalah struktur buatan manusia, maka seluruh narasi sejarah manusia yang sudah disusun ratusan tahun akan hancur berantakan. Mereka harus merevisi seluruh buku pelajaran di dunia dan mengakui bahwa kita bukan peradaban paling cerdas yang pertama di bumi. Ada kepentingan besar untuk membuat manusia modern tetap percaya bahwa kita adalah puncak evolusi yang paling maju. Kebenaran sejati seringkali tenggelam di tempat yang paling dalam. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menyimak konspirasi ini dari awal sampai selesai. Bagaimana menurut kalian? Apakah Yonaguni adalah bukti nyata Atlantis Pasifik atau sekadar lelucon alam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di lembaran cerita misteri berikutnya hanya di Konspirastoria.